Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rifati Fauzia, Prodi Sistem Informasi semester 7 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang informasi dokumen TTD elektronik, mata kuliah Legal Drafting. Yang pertama, pendahuluan, yaitu kemajuan teknologi seperti saat ini. Berbagai hal sudah mulai digitalisasi, termasuk dokumen-dokumen penting yang dulunya berbentuk kertas. Bahkan, sekarang sudah dalam bentuk file. Hal tersebut memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan. Dokumen dalam bentuk file dapat dengan mudah disimpan, dibagikan, efektif, dan efisien. Selanjutnya, apa itu tanda tangan elektronik atau yang bisa disingkat dengan TTE? Mengacu pada Undang-Undang ITE Pasal 1 Angka 12, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Selanjutnya, poin-poin penting. Yang pertama, file dokumen ditandatangani. Ketika sebuah file dokumen ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik, tanda tangan yang dihasilkan berupa data yang kemudian diletakkan ke file dokumen. Data tersebut merupakan hasil enkripsi file dokumen itu sendiri menggunakan sebuah key yang disebut sebagai private key. Yang kedua, setelah ditandatangani, file dokumen yang telah diberi tanda tangan elektronik kemudian dikirim ke siapapun yang memerlukan file tersebut melalui media digital apapun, seperti email, chat, dan lain-lain, atau biasanya juga ditempel di sebuah surat dalam instansi. Yang ketiga, verifikasi file dokumen yang telah ditandatangani. File yang telah diberi tanda tangan elektronik dapat dicek integritas isi dokumennya atau isinya telah dirubah atau tidak, dan keaslian identitas si penandatangan atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, ada proses verifikasi, ada 3 macam. Yang pertama, pengajakan data tanda tangan elektronik, validasi tanda tangan elektronik, validasi integritas isi dokumen. Pengecekan data tanda tangan elektronik yaitu proses verifikasi dimulai dengan mengecek keberadaan data tanda tangan elektronik pada file dokumen. Jika tidak ditemukan data tanda tangan elektronik, maka file dokumen dianggap tidak memiliki tanda tangan. Yang kedua, validasi tanda tangan elektronik. Data TTE yang ditemukan akan dicoba, lalu untuk didekripsi menggunakan public key si penandatangan. Jika berhasil, maka dapat dipastikan bahwa betul tanda tangan tersebut valid berasal dari si penandatangan. Hal ini dikarenakan data TTE tersebut adalah hasil enkripsi menggunakan private key yang hanya dimiliki oleh si penandatangan dan hanya bisa didekripsi oleh public key si penandatangan yang merupakan pasangan dari private key-nya. Private key dan public key ini saling terhubung secara matematis sehingga data yang dienkripsi menggunakan private key hanya bisa didekripsi
oleh public key pasangannya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, validasi integritas isi dokumen. Pada saat validasi tanda tangan, proses enkripsinya akan menghasilkan sebuah data yang merupakan isi asli dokumen pada saat ditandatangani. Data kemudian dibandingkan dengan isi data dari file dokumen yang diterima. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah file yang diterima telah mengalami perubahan atau tidak. Selanjutnya, cara kerja tanda tangan elektronik, yaitu yang pertama, penandatangan diubah menjadi dokumen lalu dienkripsi dengan private key lalu menjadi sebuah tanda tangan elektronik. Lalu tanda tangan elektronik dirubah menjadi dokumen yang telah di-TTE. Lalu oleh verifier atau si verifikator itu TTE-nya dianggap valid jika data dalam dokumen sama dengan data hasil dekripsi. Dokumen yang telah di-TTE didekripsi dengan public key, lalu datanya dalam dokumen dan data hasil dekripsinya. Selanjutnya, studi kasus TTE. Di sini saya memiliki satu studi kasus yang saya dapatkan dari berita. Di sini seperti ini. Pak Aris adalah seorang kepala desa. Dalam menjalani jabatannya, beliau harus menandatangani dan memverifikasi berbagai surat yang masuk dengan aman dan cepat. Oleh sebab itu, setiap tanda tangan, Pak Aris harus dapat verifikasi dan dicek keasliannya. Ketika seseorang menerima file dokumen yang ditandatangani oleh Pak Aris, orang tersebut harus dapat memverifikasi keaslian tanda tangan dan integritas file dokumen tersebut. Pak Aris memiliki 2 key, yaitu private key dan public key. Kedua key ini saling terhubung secara matematis. Private key disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Pak Aris, sedangkan public key dibuat agar bisa diakses dan diketahui oleh publik. Pada saat Pak Aris ingin menandatangani surat yang berbentuk file, Pak Aris akan mengenkripsi file tersebut menggunakan private key miliknya. Hasil enkripsi tersebut akan menghasilkan sebuah data. Data tersebutlah yang kemudian disebut sebagai tanda tangan elektronik milik Pak Aris. Selanjutnya, data tanda tangan elektronik digabung dengan data file surat dan dijadikan sebagai satu file baru. File baru tersebut yang disebut sebagai surat yang telah ditandatangani secara elektronik. File yang telah ditandatangani secara elektronik tersebut kemudian dapat dikirim ke siapapun melalui media elektronik apapun seperti email, chat, dan lain-lain. Penerima file atau disebut sebagai verifier dapat melakukan verifikasi terhadap file yang telah ditandatangani secara elektronik untuk mengetahui apakah betul file surat tersebut ditandatangani oleh Pak Aris. Verifier dapat melakukan proses verifikasi yang telah dijelaskan di atas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.